Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2334 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa, Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Habakuk pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat 11. Di bawah perikop, penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Demikian firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk di kitab Habakuk. Kitab ini ditulis oleh Nabi Habakuk. Kitab Habakuk ini termasuk dalam kitab-kitab nabi-nabi kecil. Habakuk artinya pergumulan atau pelukan. Sesuai dengan namanya, Habakuk. Habakuk adalah orang yang memeluk, merangkul kepada Allah, dan berani berdebat untuk mendapat jawaban atas pergumulannya sampai dia mendapatkan jawaban. Kitab Habakuk ini menceritakan kepada kita tentang pergumulan pribadi Nabi Habakuk untuk percaya bahwa Tuhan itu baik ketika ada begitu banyak tragedi, ada begitu banyak kejahatan di dunia ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar bahwa Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghukum umat Tuhan yang hidupnya melenceng dari kebenaran firman. Orang Kasdim dipakai Tuhan untuk memberi pelajaran kepada umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan ayat 6. Firman Tuhan ini berkata begini. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi
untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat 7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal dari padanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghukum umat Tuhan? Karena perhatikan ayatnya yang ke-11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan apa? Dengan mendewakan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Kenapa Tuhan memakai orang Kasdim? Orang Kasdim yang kuat, yang garang, yang sangat-sangat hebat untuk memberikan pelajaran kepada umat Tuhan. Yang pertama, karena umat Tuhan merasa hebat tanpa Tuhan. Coba saudara perhatikan, mereka akan mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Tuhan mendatangkan orang Kasdim untuk menghukum umat Tuhan. Karena umat Tuhan merasa hebat tanpa Tuhan. Coba saudara lihat orang-orang di sekitar kita. Orang-orang Kristen deh. Nggak usah lihat orang lain. Lihat orang-orang Kristen. Dalam tanda kurung anak-anak Tuhan. Coba saudara perhatikan. Mereka sekarang merasa hebat. Merasa bisa. Mereka merasa ternyata walaupun kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak bergereja, tidak beribadah, kita tetap hidup dengan mencari uang kita sendiri. Kita berusaha, kita bekerja, kita ternyata bisa hidup tanpa perlu berdoa. Tanpa harus pergi beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Ternyata kita bisa hidup. Saudara lihat, itu yang terjadi belakangan ini. Banyak orang Kristen menjadi orang fasik. Saudara, kalau kita mempelajari tentang orang fasik, mereka ini sebenarnya orang yang mengenal Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Itu orang fasik. Banyak orang Kristen sekarang menjadi fasik karena mereka merasa mereka bisa tanpa Tuhan. Saya rasa bukan hanya jadi fasik, jadi munafik juga, saudara. Waktu susah datang cari Tuhan, minta didoakan, begitu aktif dalam pelayanan. Tapi setelah diberkati Tuhan, lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau kita sudah merasa hebat tanpa Tuhan, kita sudah merasa bisa tanpa Tuhan, kita merasa kuat tanpa Tuhan, hati-hati. Kalau kita sudah ada di titik itu, Tuhan akan mengirim orang Kasdim, orang yang lebih kuat, lebih hebat daripada kita untuk menghancurkan kita. Bertobat, saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan memakai orang Kasdim untuk menghukum umat Tuhan? Yang kedua, karena umat Tuhan tidak mencari Tuhan. Mereka mencari apa? Mencari dunia. Mereka mengejar karir. Mereka mengejar untuk cepat kaya. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Yang mereka cari berkat, bukan sumber berkatnya. Ada berapa banyak orang Kristen seperti itu? Mereka mengejar berkatnya. Saudara dengar ini baik-baik. Semakin saudara kejar berkat itu akan semakin pergi menjauh. Dan saudara akan lelah. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang yang mengejar harta dunia di masa mudanya, di masa tuanya. Semua yang dia dapatkan habis. Karena apa saudara? Mengejar berkatnya. Kejar sumbernya. Cari Tuhan. Tuhan itu sumber berkatnya. Amin. Kalau saudara sudah mendapatkan sumber berkatnya, berkat itu akan mengalir tanpa henti. Terus mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara datang mencari Tuhan, anak, cucu, cicit, buyutmu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Memang mungkin di saat kita datang mencari Tuhan, kita sendiri bergumul, kita sendiri
mengalami dilema, mana yang harus kita pilih, apakah kita harus cari berkat atau cari sumber berkat, terjadi dilema. Tapi kalau saudara memilih untuk tetap mencari Tuhan, walaupun saat ini mungkin saudara susah bergumul dengan hidupmu, tapi saudara akan menerima upah yang luar biasa. Anak cucu cicitmu diberkati karena saudara datang mencari Tuhan. Amin. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Saudara, banyak orang saya temui, gajinya sangat kecil, pengeluarannya begitu besar, tapi dia tetap setia datang cari Tuhan. Walaupun dia harus kerja lembur, harus kerja lebih berat daripada teman-temannya yang lain, tapi dia tetap menyempatkan diri untuk datang beribadah, datang melayani saudara. Memang saudara berat, tetapi Tuhan memberkati orang-orang seperti itu dengan luar biasa. Saya banyak menemui di tengah jemaat, di dalam kehidupan pelayanan, kami melihat orang yang memberi waktu untuk Tuhan, mencari sumber berkat, mencari Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa umat Tuhan pada saat itu mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka sibuk bekerja sampai mereka lupa beribadah, lupa sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat saudara. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kita butuh uang untuk bertahan hidup. Tapi saya mau bilang, uang bukanlah segalanya. Di saat saudara mencari Tuhan, segala keperluan kebutuhanmu, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidupmu. Amin. Tuhan yang akan sediakan segala keperluan kebutuhan kita. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, pertanyaannya tadi, kenapa Tuhan memakai orang Kasdim, bangsa yang lebih kuat, untuk menghukum, untuk memberi pelajaran kepada umat Tuhan, karena umat Tuhan pada saat itu keras kepala alias keras hati. Mereka sudah ditegur oleh firman Tuhan, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak kembali ke jalan Tuhan. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mendatangkan bangsa yang lebih kuat untuk menindas mereka, memberi pelajaran kepada umat Tuhan karena kekerasan hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara melupakan Tuhan, itu menandakan saudara merasa hebat tanpa Tuhan. Sampai saudara tidak pergi ke gereja, ibadah. Hati-hati saudara. Saudara tidak lagi mencari Tuhan. Yang fokus saudara cari itu cari uang sebanyak-banyaknya. Sampai saudara lupa beribadah. Hati-hati saudara. Saudara sudah ditegur, sudah dinasihati oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, oleh orang tua saudara, oleh pasangan hidup saudara, oleh sahabat-sahabat saudara, untuk datang cari Tuhan, tetapi saudara mengeraskan hati. Saudara sudah ditegur oleh firman Tuhan, tetapi saudara masih kepala batu, tidak taat pada firman. Hati-hati, Tuhan akan kirim orang Kasdim yang lebih kuat, lebih garang, lebih hebat dari saudara untuk memberikan saudara pelajaran. Hati-hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara, tujuan Tuhan mengizinkan orang Kasdim menindas umat Tuhan supaya apa? Supaya umat Tuhan itu tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa bisa tanpa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan mengizinkan orang Kasdim menindas umat Tuhan supaya umat Tuhan itu rendah hati. Yang kedua, supaya umat Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya umat Tuhan itu datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan pesan buat kita semua.
Jangan merasa hebat tanpa Tuhan. Jangan saudara mengejar harta dunia, saudara lupa cari Tuhan. Dan yang terakhir kita belajar, jangan keraskan hatimu. Kalau saudara masih melakukan 3 hal tadi, saudara akan babak belur, dihajar oleh orang-orang Kasdim. Mari rendahkanlah hatimu, mari kita andalkan Tuhan, mari kita mau beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan jauhkan kita daripada orang-orang Kasdim. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah menegur kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa mereka yang berulang tahun hari ini diberkati Tuhan dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Hari ini sampai selamanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Lewa, Sumba Timur, NTT. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.